Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan SPD, guru SD Negeri 003 Batu Aji, Kota Batam. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Nusa Cendana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Pak. Oke, alhamdulillah pada siang hari ini nampaknya kita sudah bergabung bersama-sama di Gimit untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi semalamnya sudah Bapak sampaikan bahwa hari ini kita sudah memang menjadwalkan proses pembelajaran kita. Dan semalam juga sudah Bapak sampaikan apa-apa yang harus kita butuhkan dalam proses pembelajaran. Seperti LKPD yang sudah Bapak share melalui grup WA-nya dan di classroom. Terus video dan link bacaan sudah Bapak share semua. Hari ini mudah-mudahan insya Allah kita bisa melaksanakan kegiatan proses pembelajaran kita dengan lancar, aman, dan hikmah. Sebelum kita memulai kegiatan proses pembelajaran kita, Bapak cek dulu semuanya apakah sudah bergabung di Gimit. Sudah hadir semuanya ya nak ya? Oke, kalau sudah hadir semua, untuk memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk doa pada hari ini, seperti biasa sama ketua kelas, Nak Kusdianto, mungkin bisa memimpin doa kita. Oh iya Bapak. Dan hari ini. Oke, kepada Nak Kusdianto, silakan. Ya Bapak. Ayo teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Kusdianto. Sangat hebat. Semoga anak-anak Bapak di sini semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Setelah kita berdoa, Bapak persilahkan dulu semuanya duduk dengan rapi ya. Karena salah satu kegiatan kita nanti akan mempelajari berbagai macam jenis pelajaran. Jadi harus tenang, rapi, sehingga proses pembelajarannya mudah untuk kita terima. Oke anak Bapak semua, apakah sudah terlihat di layarnya? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Oke, mantap. Oke, di situ sudah terlihat. Untuk materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang globalisasi di subtema 2 globalisasi dan manfaatnya khususnya di pembelajaran 5. Nah, sebelumnya anak-anak semua beberapa hari yang lalu kita sudah juga mempelajari tentang globalisasi ini. Nah, globalisasi ini berkaitan dengan proses pembelajaran yaitu tentang kerjasama ASEAN. Ada yang tahu ASEAN singkatan dari apa semua? Association of Southeast Asian Ya Pak. Association of Southeast Asian Nation. Mantap anak Bapak bisa berbahasa Inggris semua ya. Oke, jadi untuk hari ini yang jelas kita membahas tentang ASEAN khususnya dalam bidang kerjasamanya. Nah, sebelum Bapak menyampaikan tentang kerjasama di bidang ASEAN ini, nah tentu saja kita harus tahu dulu anak-anak semua tujuan pembelajaran kita dan manfaat yang kita peroleh dari proses pembelajaran. Harapan Bapak yang pertama, setelah pembelajaran ini yang pertama kita menggali informasi tentang masyarakat ASEAN bebas narkoba dan mampu menganalisis kerjasama ASEAN di bidang penanganan narkoba dengan benar. Nah, yang kedua, setelah kita melakukan diskusi bersama nanti, kita akan bisa menyampaikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang penanganan narkoba. Nah, berikutnya, setelah kita menonton video, kita tentunya nanti bisa mengetahui ciri-ciri, langkah-langkah dalam pembuatan brosur. Dan yang terakhir, kita akan membuat brosur. Ya anak-anak, siap untuk belajar hari ini? Siap Pak Guru. Siap, Pak. Walaupun kita belajarnya agak siang, tetap semangat anak-anak semua ya.
Nah, Semangat. setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran ini, tentu manfaatnya nanti akan kita peroleh bahwa kita mempunyai pengetahuan tentang bahaya narkoba. Nah, juga di sana kita menemukan solusinya. Berikutnya, ini ada sedikit gambaran pembelajaran kita yang lalu. Anak-anak, ayo, siapa yang masih ingat tentang pendiri ASEAN ini? Nak Rosita, ayo Nak Rosita, ini ada Malik, ini berasal dari mana kemarin Nak Rosita? Indonesia, Guru. Yes, mantap Nak Rosita. Kalau Narciso Ramos dari mana, Nak Kus? Dari Filipina. Iya, Di bagus. Filipina. Ada yang tahu lagi? Sanat Koman dari mana? Dari Thailand, Pak Guru. Mantap, anak bapak semua, so yang hari ini bersemangat. Kalau Tun Abdul Razak, ada yang tahu? Dari Malaysia. 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 Dan terakhir, Esra Jaratnam. Singapura, Pak Guru. Oke, semuanya sudah bisa menyebutkan negara-negara pendiri ASEAN dan nama yang mewakilinya ya. Nah, ini pada siang hari ini Bapak akan mengajak kalian bernyanyi dulu. Semoga nama pendiri ini bisa kita ingat selalu. Oke, Bapak sudah siapkan lagunya ya. Kita bisa bernyanyi bersama-sama. Oke, sudah siap anak-anak? Siap, Pak Guru. Siap, Pak. Oke, boleh kita Siap, dengar dulu Pak. lagunya ya. Ada 5 negara di Asia Tenggara berdiri atas deklarasi Bangko. Indonesia ada Malik dan Koman dari Thailand, Esra Jaratnam dari Singapura. Negara Filipina, Narciso Ramos namanya, Tun Abdul Razak dari negara Malaysia. 8 Agustus 1967, 5 negara pendiri ASEAN. 5 negara pendiri ASEAN. Oke, tepuk tangan dulu kita semua pada siang hari ini. Ternyata Pak Guru bisa nyanyi. Sudah bisa semua anak-anak Bapak. Iya, saran Pak Mudah-mudahan. Guru bagus banget ya. Iya. Oke, anak-anak semua juga bisa kalau kita mau terus belajar sama-sama. Kita lanjutkan pelajaran kita. Semoga dengan lagu tadi harusnya kita lebih semangat lagi. Oke, sebelum kita memasuki materi kita, sini kemarin sudah ada Bapak kasih teks tentang masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, di salah satunya yaitu tentang di era globalisasi. Nah, era globalisasi di sini memberi kemudahan masyarakat dalam hal berkomunikasi dan transportasi. Nah, seakan-akan menjadikan dunia kita ini tanpa batas. Dari komunikasi, transportasi, kita bisa menjelajah dunia. Nah, hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu dampaknya anak-anak semua. Nah, ini harus kita hindari karena kita sebagai siswa di sini harus menjaga diri kita dari berbagai ancaman mara bahaya dan tentunya salah satunya itu dari narkoba ini. Nah, oke, di sini anak-anak coba perhatikan gambar yang sudah Bapak tampilkan di sini. Kira-kira apa sih kata-katanya di situ anak-anak semua? Tolong anak-anak Say no to membacakan. drugs. Say no to drugs, Pak. Say no to drugs. Say no to Oke, mantap. Say no Oke, to jadi, nah, kira-kira gambar itu gambar apa? Kalau boleh Bapak tahu, Nak Rosita boleh bisa menjelaskan? Seorang anak SMA, Pak, yang memakai narkoba lalu terlihat tidak tahu apakah pingsan ataukah overdosis itu, Pak. Oh, nah itu sangat berbahaya sekali apa tidak itu kalau seandainya sampai pingsan di jalan, di mana gitu? Bahaya, Pak, nanti diculik orang, Pak. Nah, bahaya, tentu Bahaya, saja bahaya Pak. ya. Bisa mati Pak Kalau Guru. Nak Kalau Kusdianto, minum narkoba. Iya, menurut Nak Pak. Kusdianto, gambar itu bagaimana pendapatnya? Ah, tak tahu, Pak. Ayo. Itu Halo, Nak pingsan Kusdianto? atau apa?
Wah, iya, Pak. Oke. Jadi itu kita lihat di sana ada seorang siswi SMA yang sedang tergeletak. Nah, ini adalah salah satu dari penggunaan narkoba. Nah, bisa kita lihat di videonya. Menurut data Badan Narkotika Nasional tahun 2008 sampai 2012, tercatat jumlah tersangka narkoba terbanyak adalah siswa yang masih bersekolah. Kementerian Kesehatan di Indonesia 2014 dan generasi muda merupakan sasaran utama dalam peredaran narkoba. Remaja yang menyalahgunakan narkoba akan memiliki perilaku tidak wajar, daya ingatannya menurun, malas, tidak mau belajar, prestasi di sekolah menurun, sering bolos, atau terlambat ke sekolah. Nah, sudah lihat anak-anak semua? Halo anak-anak semua. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lihat dari video tadi yang kita bisa sampaikan? Tentang berita itu, Pak. Iya, berita apa yang disampaikan dari video itu, Nak Kus? Berita tentang bahaya narkoba. Iya, bagus. Nak Kus sudah bisa menyampaikan informasi dari melihat video. Yang pertama itu berita tentang narkoba. Mungkin ada lagi nggak penyampaian yang lain? Nak Rosita. Halo, Nak Rosita. Iya, Pak Guru. Nak Rosita, apakah sudah melihat video tadi? Tadi nggak konsen, Pak Guru. Tiba-tiba Oke. ini, Pak Guru, error kita Guru. Oke, kita ulang lagi ya. Anak-anak boleh Iya, memperhatikan diulang, Pak sekali Guru. lagi video yang Bapak tampilkan. Menurut data Badan Nasional tahun 2012, tercatat jumlah tersangka narkoba terbanyak adalah siswa yang masih bersekolah. Kementerian Kesehatan di Indonesia 2014 dan generasi muda merupakan sasaran utama dalam peredaran narkoba. Remaja yang narkoba atau tidak wajar, ingatannya menurun, malas, tidak mau belajar, prestasi bolos di sekolah menurun, atau terlambat ke sekolah. Oh ya, sudah Pak Guru. Oke, sudah. video sudah. Oke, apa yang Itu kira-kira tentang Nak itu, Pak Rosita? Guru. Tentang ini peningkatan narkoba di kalangan pelajar, Pak Guru, sehingga membuat Pintar. pelajar itu banyak yang ini ya, Pak Guru ya. Itu tadi malas-malasan, Pak Guru, ngantuk. Iya. Jadi di video tadi sudah betul yang disampaikan oleh Nak Rosita. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk Nak Rosita yang sudah bisa menyimpulkan sedikit video yang telah dilihat. Nah, tadi Nak Rosita sudah menyampaikan bahwa itu ada siswa yang menggunakan narkoba. Jadi dia mengantuk, malas di kelas, dan tidak mau belajar. Nah, terutama itu nanti akan pengaruh kepada prestasi belajarnya. Nah, kira-kira dari tampilan video tadi, anak-anak semua, apakah itu menjadi suatu masalah apa tidak bagi kita sebagai siswa? Masalah, Pak Guru. Anak-anak semua, masalah yang harus kita cari solusinya. Nah, kita sebagai pelajar. Oke, Pak lanjutkan. Untuk mencari informasi selain itu, nah kita sini Bapak tampilkan gambar teks bacaan yang sudah Bapak share kemarin melalui grup WA dan Classroom. Nah, ini salah satu teks bacaannya. Nah, coba Bapak minta satu anak Bapak untuk membacakannya. Siapa yang bersedia? Pak Guru. Ada? Iya, silakan. Nah, ayo sama-sama kita dengar. Dampak negatif dari globalisasi untuk masalah narkoba ini tentunya harus diatasi dan dapat dicegah. Bagaimana negara menyikapi dampak negatif yang ditimbulkan? Apakah ada kerjasama dengan negara lain dalam mengatasinya? Sudah, Pak Guru. Oke. Nah, kira-kira kita tadi sudah melihat videonya. Nah, tentu saja itu jadi masalah. Kira-kira apa sebagai siswa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ada yang tahu anak-anak? Solusi yang bisa kita lakukan untuk menangani salah satu masalah narkoba.
Menjauh dari lingkungan yang Nah, ada narkobanya, Pak. Jangan didekati, Pak. berarti Memilih yang teman pertama yang tadi, baik, Pak Guru. iya benar juga itu semua. Yang pertama, tidak mendekati lingkungan yang berada pada lingkungan narkoba. Yang kedua, tidak sembarang berteman. Ada lagi anak-anak? Oke, sebagai tambahan informasi, anak-anak tadi sudah menjawab semua tentang solusi untuk mengatasi salah satu narkoba. Nah, di sini Bapak sediakan teks. Dari teks ini bisa kita lihat informasi. Bapak kasih waktu 3 menit untuk membaca tentang teks masyarakat ASEAN bebas narkoba. Oke, anak-anak sudah membaca semua? Oke, bagus. Nah, kira-kira Sudah, Pak. apa yang disampaikan dalam teks ini? Ada yang tahu? Nak Rosita? Kenapa, Pak? Nak Sipa? Nah, Nak Rosita Ya. tadi sudah membaca teks ini? Sudah, Pak. Nah, kira-kira menurut Nak Rosita ini apa yang ada di dalam teks ini? Dari bacaan ini, apa yang dapat disimpulkan? Di sini kita bisa simpulkan kalau misalkan, bukan misalkan Pak, ini meningkatnya nih Pak kejahatan di masyarakat. Lalu Indonesia bersama negara ASEAN menyusun langkah untuk ini Pak mencegah narkoba Pak. Wis, pintar Nak Rosita. Ternyata salah satunya tadi melakukan kerja sama dengan negara ASEAN. Negara ASEAN Pak. Nah, melakukan kerjasama tadi untuk apa? Untuk melakukan atau mencegah terjadinya penyebaran narkoba di negara-negara Indonesia khususnya, yaitu secara besar negara ASEAN. Nah, ini juga apakah ada lagi selain Nak Rosita yang bisa menyampaikan isi pesan dari teks masyarakat ASEAN bebas narkoba? Ibu apa? Nak Wahidah? Pak Guru, Wahidah. bisa diulangi pertanyaannya. Iya Nak, tadi teman kita Nak Rosita sudah menyampaikan isi dari teks ini. Nah, mungkin ada lagi yang perlu disampaikan dari teks ini dari Nak Wahidah, dari informasi yang kita baca. Menurut saya ya Pak Guru, itu bercerita tentang pengaruh pengaruh positif dan negatif dari globalisasi, Pak Guru. Nah, oke, bagus Nak Wahidah. Tapi di sini kita bahas tentang pengaruh negatif dari narkoba, ya. Karena narkoba memang tidak ada pengaruh positifnya. Oke, pintar. Sudah 2 anak Bapak yang sudah menyampaikan isi pesan di sini. Nah, oke. Dari informasi ini akan Bapak minta anak-anak semua yang sudah menyampaikan isi dari informasi bacaan ini dan melalui kemarin sudah Bapak kirimkan link untuk materi masyarakat ASEAN bebas narkoba dan di LKPD-nya juga. Nah, untuk berikutnya, setelah kita mengetahui informasi yang sudah kita sampaikan dari teman-teman tadi dan informasi yang kita peroleh dari berbagai sumber, ini anak-anak ada beberapa soal tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD kita. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan kita jawab di lembar kerja peserta didik. Oke, ada 10 soal. Oke, yang pertama, ini mengulas sedikit pembelajaran kita ya. Anak-anak itu tahu apa itu narkoba? Ada yang tahu apa itu narkoba, singkatan dari apa? Narkotika dan obat-obat. Narkotika apa ya Pak? Dan obat-obat terlarang. Oh, narkotika dan obat-obatan terlarang tadi ya Pak ya. Iya, narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Nah, kira-kira nomor 2 pertanyaan, mengapa peredaran narkoba itu semakin meluas di Indonesia dan di negara-negara lain? Ayo, ada yang tahu? Karena era globalisasi tadi tuh Pak, makanya narkobanya dengan mudahnya meluas Pak. Oke, jadi yang kedua itu
peredaran narkoba semakin luas itu yang salah satunya diakibatkan oleh adanya globalisasi. Nah, oke ya, untuk pertanyaan ini 2 sudah kita jawab bersama. Selebihnya nanti Bapak minta anak-anak semua untuk mengerjakan di LKPD-nya dan menuliskan informasi-informasi terpenting tentang penanganan narkoba. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum mengerjakan, itu akan Bapak sampaikan bagaimana cara membuat informasi atau pengumpulan informasi tentang tugas yang tadi. Nah, yang pertama dengan sumber belajar, itu nanti anak-anak bisa melihat di internet dan buku penunjang lainnya. Nah, dari hasil informasi itu nanti anak-anak membuat laporan informasi tentang bahaya narkoba dan bagaimana penanganannya. Nah, informasi tambahan ini sudah Bapak sampaikan di sini, sudah Bapak berikan linknya untuk mencari informasi-informasi terkait dengan soal di LKPD kita tadi. Oke, kita lanjut anak-anak semua. Nah, apa saja informasi yang diperoleh? Nah, ini tadi sudah kita jawab bersama, nomor 1 sama nomor 2. Nanti di sini anak-anak tadi membuat laporan. Setelah mencari informasi dari internet, dari buku penunjang lainnya, anak-anak silahkan mengerjakannya di sini. Dan nanti dikirim melalui classroom kita. Nah, kira-kira dari apa yang kita pelajari ini, ada tidak salah satu solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran narkoba ini? Kita sebagai siswa, anak-anak. Nak Sipa? Halo Nak Sipa. Nak Wahidah. Nak Wahidah masih bergabung bersama kita? Iya. Nah, kita sebagai siswa kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran narkoba ini? Oh iya. Kita sebagai siswa itu kita lebih banyak mengambil kegiatan-kegiatan yang positif Pak Guru, seperti kita pergi les di sekolah, kemudian mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Banyak kegiatan-kegiatan yang positif aja Pak Guru kita lakukan. Oke, mungkin salah satunya kegiatan positif yang bisa kita lakukan kira-kira apa ya? Untuk menyampaikan informasi ini bahwa bahaya narkoba itu sangat berbahaya. Ada anak-anak yang tahu? Kita menyampaikan informasi kepada orang lain bahwa narkoba ini sangat berbahaya dan jangan pernah kita dekat-dekati. Nah, jadi kita sebagai siswa, salah satunya yaitu sudah disampaikan Wahidah, mengikuti kegiatan positif. Nah, kegiatan positif itu bisa salah satunya kita berkarya, membuat salah satu hasil karya yang berisikan tentang pesan-pesan atau informasi tentang penanganan narkoba. Nah, itu dapat dibuat secara kreatif dengan menampilkan brosur. Oke, anak-anak semua sudah terlihat di sana? Ayo kita amati sama-sama brosur di bawah ini. Halo, Pak. Halo anak-anak. Iya Pak Tetap Guru. belajar. Oke, masih semangat ya? Oke, masih semangat ya? Masih Pak. Oke, Nakus, kira-kira ada apa tidak perbedaan dari kedua gambar brosur ini, Nakus? Menghemat energi sama apa itu, Pak? Nah, ini ada gambar saus. Nah, gambar saus. Ya, itu membuang sampah apa itu, Pak? Gambarnya. Gambarnya itu adalah kira-kira apa? Seorang anak yang membuang sampah. Iya, anak yang membuang sampah. Tapi dilihat dari kata-katanya di situ, apakah sesuai dengan yang dilakukan pada gambar, Nakus? Tidak, Pak. Oh, tidak, ternyata dari dua gambar ini ternyata ada tulisan yang tidak sesuai dengan gambar, ya. Yang pertama,
Nah, dari gambar ini bisa kita lihat perbedaannya yang sangat mencolok. Yang pertama, tadi sudah disampaikan Nak Kus, antara itu berarti tulisan sama gambar tidak sesuai. Yang kedua, itu kita dapat melihat tulisan dan gambar. Nah, berikutnya, apakah anak-anak tahu apa itu brosur? Bagaimana bentuknya, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana langkah membuatnya. Nah, maka dari itu, sama-sama bisa kita lihat video tentang pembuatan dan langkah-langkah membuat brosur. Kita perhatikan sama anak-anak. Brosur biasanya dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Pameran ataupun pertokoan. Brosur bisa juga ditempel di dinding atau di tempat yang disediakan. Adapun ciri-ciri brosur, yang pertama, ukurannya lebih kecil dari poster. Biasanya ukurannya A5. Kedua, brosur biasanya dibagikan kepada orang-orang di tempat umum ataupun ditempel di dinding. Berisi informasi ataupun buat sesuatu. Keempat, tulisan dalam brosur lebih banyak dan dilengkapi dengan gambar. Yang kelima, ada yang tanpa dilipat, ada juga yang dilipat 2 ataupun 3. Cara membuat brosur. 1. Menentukan tema. 2. Memilih jenis brosur yang akan dibuat. Misal, brosur lipat 2. 3. Menentukan judul yang menarik. 4. Mengatur tulisan agar mudah dibaca seperti ukuran dan jenis huruf. 5. Menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Nah, oke anak-anak semua, setelah melihat ciri-ciri brosur, cara membuat brosur, kira-kira ada yang mau bertanya sini anak-anak tentang informasi yang Pak sampaikan melalui video? Apakah sudah paham semua? Oke, sepertinya sudah ya. Kita lanjut. Nah, berdasarkan video tadi, apa yang kita ketahui tentang brosur? Itu sudah tadi ya? Coba Nak Kusdi, brosur itu kira-kira apa? Berdasarkan informasi yang kita peroleh. Brosur itu seperti poster Pak Guru. Untuk memberitahu, memberikan informasi tentang hal-hal yang penting. Oh, mantap, bagus ya. Brosur menurut Nak Kusdi itu salah satu media informasi yang berisi tentang gambar. Oke, Nak Sipa mungkin bisa menyampaikan tentang pengetahuannya apa itu brosur. Brosur adalah sebuah informasi yang diberikan kepada halayak ramai, Pak. Nah, bagus. Berarti tambahannya, selain ada tulisan dan gambar, brosur ini juga diberikan kepada orang lain. Nah, tadi juga kita sudah menentukan bagaimana bentuknya, ada bentuk yang berbeda-beda, bagaimana cirinya, dan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, ini nanti juga Bapak minta kalian semua untuk menuliskannya kembali di LKPD kita. Sesuai dengan informasi yang sudah mungkin disampaikan temannya dan melalui media elektronik berupa tadi LKPD kita dan melalui link pembelajaran. Nah, di sini akan Bapak jelaskan bagaimana langkah-langkah dalam membuat brosur. Yang pertama tadi kita tentukan tema yang akan kita jadikan brosur ya. Nah, tema yang kita jadikan brosur atau poster. Jadi, poster dan brosur itu kurang lebih hampir sama, tetapi ada perbedaannya, nanti kita akan bahas. Yang kedua, kemudian kita merumuskan pesan yang akan kita sampaikan, yaitu tadi berupa tulisan-tulisan. Nah, yang ketiga, susunan kalimat yang jelas dan singkat. Yang keempat, memiliki kata-kata dan gambar yang menarik dan mudah diingat. Oke, ini ada contoh brosur yang bisa kita lihat pada anak-anak semua. Nah, ini contoh brosur.
Jadi dapat kita lihat contoh-contoh brosur yang sudah kita tampilkan bagaimana tadi ciri-cirinya, langkahnya. Nah, ini brosur Bapak jelaskan kembali di sini. Contoh-contoh brosur itu ada brosur yang dengan kertas 1 lembar, ada yang kertas 2 lembar atau dilipat 2, dan ada yang dilipat 3. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan ada brosur sama poster ya. Nah, yang sudah disampaikan tadi, kalau poster itu berbeda sedikit sama brosur. Kalau poster itu kata-katanya singkat, dan kalau brosur itu kata-katanya lebih banyak. Nah, itu bedanya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah mengetahui langkah-langkah ciri-ciri semua, anak-anak Bapak minta nanti untuk membuat brosur. Nah, itu ada contoh-contoh brosur yang sudah Bapak tampilkan tadi. Nah, tetapi di sini Bapak akan meminta kepada kita semua membuat brosur dengan tema anti narkoba, supaya anak-anak generasi bangsa kita ini jauh dari narkoba. Nah, nanti foto-foto atau brosur yang sudah dibuat, anak-anak bisa kirimkan melalui classroom kita. Nah, di sini untuk membuatnya, anak-anak perlu menyiapkan alat dan bahan, seperti kertas HPS, pensil, pewarna, dan penggaris. Nah, tetapi sebelum itu anak-anak, Bapak di sini akan meminta anak-anak semua untuk membuat kerangkanya terlebih dahulu. Jadi, yang pertama di sini dengan mengisi rangka pertanyaan ini, kita bisa merumuskan brosur seperti apa yang kita buat. Yang pertama mungkin di situ tentang narkoba. Nah, apa itu narkoba? Mungkin perlu dijauhi, tidak perlu didekati, dan sangat berbahaya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang kita gunakan untuk membuat brosur. Jadi di sini ada langkah-langkah atau kata-kata yang bisa sesuai nanti dengan brosur yang kita inginkan. Nah, anak-anak, setelah nanti brosurnya kita kirim melalui classroom dan kerjaan yang di LKPD tadi, kita mengirimkannya di classroom, itu bisa nanti dikerjakan pada saat setelah kegiatan Google Meet kita selesai. Oke, untuk pelajaran yang hari ini, nah, kalau Bapak tanya, apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Aduh, ayo. Siapa yang tahu? Tentang bahaya narkoba, Pak. Apa, Nak? Dan tentang bahaya narkoba, Pak. Iya, tentang bahaya narkoba. Nah, tadi sudah disampaikan, kalau ada bahaya narkoba kita sebagai siswa, seperti apa tindakan kita untuk mencegahnya? Ayo, ada yang tahu? Nah, salah satunya tadi anak-anak kita membuat brosur informasi tentang bahaya narkoba yang akan kita sebarkan kepada orang-orang. Ya. Nah, Bapak tanya, untuk pelajaran hari ini kira-kira di bagian mana yang Anda semua sukai? Apakah membuat brosur? Membuat brosur, Pak. Ya, membuat brosur. Di sini anak-anak bisa berkarya membuat brosur sesuai dengan tema-temanya tadi ya. Nah, kira-kira apa yang Bapak sampaikan di sini? Apakah anak-anak semua sudah paham? Paham, Bapak. Ya, alhamdulillah sudah paham. Mudah-mudahan pelajaran hari ini tentunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terutama yang Bapak sampaikan tadi adalah masalah narkoba. Jadi jangan pernah dekat-dekat narkoba, katakan tidak pada narkoba. Oke anak-anak semua? Nah, untuk kegiatan kita, setelah tadi Bapak simpulkan, ini tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama, Bapak ingatkan kembali bahwa di sini kita akan membuat laporan tentang solusi narkoba menurut bacaan yang sudah kita baca tadi. Yang kedua, kita membuat brosur. Yang ketiga, kita mengerjakan LKPD. Dan terus ada latihan soal-soal yang sudah ada di LKPD. Silahkan nanti anak-anak lihat kembali LKPD maupun modul elektroniknya yang ada di classroom. Oke anak-anak, dari semua pembelajaran ini apakah ada yang ingin bertanya? Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Oke, kalau tidak ada, berarti Bapak cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini tentunya bermanfaat. Oke,
untuk kegiatan pelajaran selanjutnya silakan nanti anak-anak buka kembali pembelajaran globalisasi di pembelajaran 6. Oke, untuk kegiatan kita pada hari ini semoga mendapatkan ilmu. Bapak minta kembali untuk Nak Kusdianto membacakan doa sebagai penutup pelajaran kita hari ini. Kepada Nak Kusdianto, Bapak persilakan. Ya Bapak, terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak Guru. Oke, terima kasih Nak Kusdianto. Semoga anak-anak Bapak semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajar walaupun belajarnya di rumah. Kerjakan tugas-tugasnya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak.